wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nur Haziza. Aku Jessica Anya Farezi. Aku Nora Juni Amifa. Nah, jadi sekarang kita lagi di Nagari Batu Busu, di daerah Padang. Dan sekarang kita lagi berada di KUPS Padusi Etno Botani. Nah, jadi di sini merupakan pengembangan produk herbal yang mana produk-produk atau tanaman-tanaman herbal ini diolah menjadi produk-produk untuk obat-obatan yang mana bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia. Nah, baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu yang ada di sini, yaitu kelompok usaha perhutanan sosial ibu-ibu Padusi Etno Botani. Langsung saja kita masuk ke penyuluhan. Baiklah ibu-ibu, sebelumnya Zida mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian ada yang kurang, karena kita di sini juga sama-sama belajar ibu-ibu. Nah, mungkin langsung saja masuk ke tentang manajemen keuangan. Nah, kira-kira apa sih itu manajemen keuangan? Nah, manajemen keuangan itu merupakan satu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana atau keuangan, baik itu secara perseorangan, individu maupun organisasi atau kelompok yang seperti ibu lakukan sekarang. Nah, kemudian apa saja fungsi dari manajemen keuangan? Ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan keuangan, yaitu untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penganggaran, yaitu untuk setiap kegiatan keuangan dan memastikan bahwa anggaran tersebut tuh dapat dipenuhi. Dan ada juga penghimpunan dana, terus investasi. Nah, investasi ini tujuannya untuk meningkatkan nilai aset dari perusahaan. Nah, seperti kalau dari bukan produk-produknya tadi nanti bisa ditingkatkan lagi kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengelolaan kas. Nah, tujuannya untuk memastikan kelancaran operasional dari perusahaan. Nah, kalau dari Bu, biar produknya ini jauh lebih lancar lagi gitu. Kemudian sebagai pengendalian keuangan. Nah, mungkin kalau dari Zida itu aja, dari teman Zida mungkin ada yang menambahkan, silakan. Baiklah ibu-ibu, di sini Nora akan sedikit menambahkan apa sih tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan yaitu untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Dan tujuan keuangan ini dapat berbeda-beda untuk setiap individu dan organisasi. Namun secara umum tujuan keuangan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ada tujuan untuk jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini umumnya bersifat operasional seperti meningkatkan keuntungan laba, meningkatkan arus kas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang umumnya bersifat strategis seperti meningkatkan nilai dari daya jual tersebut dan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efektif dan efisien harus didasarkan dari beberapa prinsip. Yang pertama yaitu efisiensi.
Apakah itu efisiensi? Yaitu penggunaan dana yang minimal untuk mencapai tujuan keuangan yang maksimal. Jadi di sini kita pasti dalam berwirausaha menginginkan keuntungan yang lebih daripada modal awal kan Ibu. Jadi itu adalah prinsip dari efisiensi. Yang kedua yaitu efektivitas, yang adalah pencapaian tujuan keuangan yang maksimal dengan cara yang tepat dan sesuai. Yang ketiga yaitu keamanan, yaitu untuk melindungi aset perusahaan dari risiko keuangan. Yang keempat ada keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan melalui kegiatan keuangan yang menguntungkan. Yang kelima ada likuiditas, memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya. Yang keenam yaitu fleksibilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi keuangan. Selanjutnya masuk kepada ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama ada pendanaan. Pendanaan dalam manajemen keuangan adalah segala kebijakan mengenai cara memperoleh uang untuk perusahaan, misalnya menerbitkan surat berharga atau utang jangka pendek dan panjang. Yang kedua ada investasi. Investasi manajemen keuangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal perusahaan seperti finansial, gedung, tanah, saham, dan obligasi. Yang ketiga ada pengelolaan aset. Dalam mengelola aset perusahaan, tugas manajemen keuangan adalah mengendalikan aset yang dimiliki agar efisien serta mencapai tujuan perusahaan. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, Anggi akan melanjutkan materinya. Yang pertama yaitu manajemen keuangan ini merupakan aspek penting bagi keberhasilan kelompok ya Bu. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat membantu kelompok tani dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Seperti meningkatkan pendapatan anggota, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan di bawah ini ada beberapa aspek penting dalam manajemen keuangan bagi kelompok tani herbal. Yang pertama itu kita melakukan pencatatan keuangan. Yang kedua ada penyusunan anggaran. Yang ketiga pengelolaan kas. Yang keempat ada pembiayaan. Dan kelima ada pendistribusian keuntungan. Dan yang terakhir itu ada pengawasan keuangan. Jadi Anggi sedikit cerita seperti yang disampaikan sama Bang Ade tadi. Anggi kan juga buka usaha kan Bu, usaha kecil-kecilan awalnya. Sama Bang Ade buka buket sama papan karangan bunga gitu. Jadi awalnya Anggi mencetus usaha ini berawal dari iseng-iseng aja Bu. Terus karena suka merangkai bunga, jadi mencoba jual. Akhirnya ada yang tertarik membeli. Nah di situ kita udah punya peluang untuk membuka usaha kita. Jadi dari sana kita sudah bisa memulai apa yang ingin kita lakukan. Jadi awalnya Anggi karena masih baru-baru memulai buka usaha, jadi kita tidak tahu bagaimana cara mengelola keuangan kita. Jadi awalnya Anggi ketika mendapat keuntungan, Anggi membeli barang yang Anggi inginkan saat mendapatkan keuntungan itu sebenarnya salah ya Bu. Yang sebenarnya yaitu kita harus membedakan antara uang yang untuk modal sama uang keuntungan kita. Jadi itu berbeda. Nah ini yang akan dibahas nanti oleh Bang Ade lebih dalamnya. Mungkin itu sekian dari Anda sedikit. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kembalikan kepada Ziza. Oke, baik Ibu-ibu, mungkin untuk materi dari Ziza dan teman-teman lainnya sudah cukup di situ. Untuk lebih jauhnya akan dijelaskan dan sampaikan nanti oleh Bang Ade. Mungkin kira-kira kalau Ibu ada pertanyaan juga nanti kita akan adakan sesi tanya jawabnya. Dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Des untuk Kak Andi, gimana cara Kak Andi untuk merintis usaha? Apakah ada support dari orang tua atau kreatif dari Kak Andi sendiri? Terus gimana pula cara keuangannya setelah sampai sukses sekarang ini? Gimana pula cara Kak Andi untuk membagi waktu antara kuliah sama mengajar?
sistem manajemen. Jadi sebelumnya awalan dari buka usaha ini pertamanya itu cuma abang aja awalnya nggak ada weekendnya bu, nggak ada weekend bunga. Awalnya cuma yang papan bunga itu tahu yang bentuk itu kan yang zaman dulu ya kan, yang zaman sekarang ini udah ada berbentuk dia tuh apa bahannya tuh bang kayak papan gitu ya bang, ya ada akrilik, ada yang model papan banyak macam gitu. Ada juga dia lebih simpel dan modalnya pun sedikit, apalagi kalau kita punya mesin kakinya sendiri, komputernya sendiri, apa-apa kita sendiri cuma jasa kita dibantu kan. Nah jadi kami mikir kan abang udah ada usahanya modal itu dan alhamdulillah pasalnya kita udah datang karena awalnya abang temannya banyak jadi linknya banyak bu, banyak mau tahu banyak kan nama abangnya. Oh selepas sekarang jualan papan jadi banyak dari mulut ke mulut, jadi sampailah nama anak ini alhamdulillah dikenal lah banyak kayak misalnya ada WC, ada Supro, ada Kompre, ada Sudan, itu juga beberapa banyak lah yang pakai papan. Terus akhirnya karena ini awalnya basic juga ada sama kreativitas, ini otodidak aja belajar melihat gitu, TikTok, gimana cara merangkai bunga. Soalnya kalau untuk merangkai bunga itu emang dibutuhkan kreativitas beda sama papan tadi. Kalau papan itu kan itu palingan cuma sepertinya terus tempel gimana cara mengoperasikan tapi kalau buket bunga mungkin Bang Ade juga tahu kalau buket bunga itu saya emang harus punya kreativitas dalam gimana cara bikin buket itu. Terus juga mungkin antara buket karena produk sama buket punya Bang Ade kan mungkin berbeda modelnya. Nah itu dia yang menjadi khas terhadap suatu nah coba-coba akhirnya intinya kayak Bang Ade bilang tadi nggak apa-apa kita membuka suatu usaha tuh ada beberapa produk tapi masih dalam satu tema kayak tadi Abang Andi kan bukanya tentang papan bunga itu kan untuk masih sama lah untuk orang muda. Saya mikir oh ya bagus juga Andi buka buketnya jadi sekalian orang tuh sering mesen gini kayak satu paket buketnya juga ya kak terus papanya juga jadi satu paket seiring berjalan asik juga usaha terus saya mencoba semuanya banyak yang beli awalnya Andi nggak ini pesimis kan awalnya berapa pula yang beli gitu kan ini akhirnya banyak yang pesan sampai lah akhirnya sampai kan cuma nanti sekarang masih benar-benar dia ini nah kalau papan itu alhamdulillah udah ada tokonya udah ada juga anggotanya banyak kalau buket itu masih benar-benar Andi sendiri jadi Andi emang harus pandai-pandai lah memadu waktuan gimana caranya Andi buat dia sih kan nah itu nanti insya Allah kalau misalnya Andi udah siap sudah nih akan ada sudah sifatnya ya nanti bakalan ya diiniin lah benar-benar difokusin nanti insya Allah kita cari apanya anggotanya terus kalau mau cari kita aja juga kan gimana untuk rangkai buket ala-ala produksi gimana kalau untuk sekarang yang benar-benar Andi kalau untuk support dari mama papa itu mama papa support kan apalagi kalau misalnya kita membuka usaha itu apalagi kita senang kan bu kalau misalnya apa yang kita kerjain kita senang kita enjoy mengerjakannya kita bahagia ngerangkai bunga itu kita dapat hasilnya itu kayak bagus kan bu jadi ya kalau kayak ada niat kita di dalam hati untuk membuka suatu usaha apalagi kita udah punya nama, udah punya pasaran udah ada itu tuh bagus sekali tinggal kita jalan. Kasih Bu. Makasih Bu. Mana? Nah teman-teman itu tadi kegiatan dari penyuluhan kelompok kami. Harapan kami di sini untuk KUPS Apadusi Etnobotani yaitu semoga bisa lebih mengefektifkan keuangan dan pengembangan produknya. Nah, jangan lupa teman-teman,
like, comment, and share. Bye-bye.